Kanda tidak ada keinginan untuk mencoba lagi mencuri kitab Somala? Tidak. Sebab dengan gagalnya aku merebut kitab Somala dari tangan Nyi Parwati, berarti Tuhan sudah memutuskan bahwa aku tidak berhak memiliki kitab itu. Semuanya terkecoh. Ternyata bukan kalian yang mencuri kitab itu. Sekarang kamu tidak marah lagi? Tidak. Aku tidak marah. Ada apa dengan si Belang dan si Bedu? Mari kita lihat bersama-sama. Di mana malingnya? Kita tinggalkan saja dia. Ayo. Di awal episode ini, kita menuju pada sebuah hutan, di mana pada saat itu ada beberapa pemburu dan orang-orang kampung yang sedang menghajar maling yang mencuri barang-barang para penduduk. Namun mereka pun kini meninggalkan maling tersebut karena melihat anjing-anjing mereka berlarian ke arah hutan yang lebih lebat lagi. Mereka menjadi penasaran, ada apa sebenarnya di balik semak-semak tersebut? Mengapa anjing-anjing mereka justru menggonggong di dekat semak-semak yang cukup lebat itu? Sepertinya ada sesuatu yang hendak diberitahukan oleh anjing-anjing hitam tersebut, yang ternyata di tempat itu sedang bersembunyi Raden Samba, yang kebetulan sedang ditinggal oleh Datuk Larang Tapa untuk menghadapi Mak Lampir dan Grandong, sekaligus mencari bahan obat-obatan. Melihat dirinya dipergoki oleh orang-orang kampung, maka Raden Samba pun segera lari dari tempat itu. Namun orang-orang tersebut pun tidak mau membiarkannya kabur begitu saja. Mereka pun segera mengejarnya. Pasti Raden Samba nih. Ayo, kita cepat ke sana. Mereka sudah mengejar ular jadi-jadian, Kakang. Apakah mungkin Raden Samba? Ya, mungkin juga. Kalau iya, ayo kita selamatkan Raden Samba, Bi. Ya, ayo. Tadi Raden Samba dan Datuk Larang Tapa di sini. Betul, Kiai. Datuk? Raden Samba tadi di sini bersamaku. Mungkin karena sesuatu hal dia pergi. Hal apa kira-kira? Kamanungsan, ketahuan orang. Mungkin sekarang sedang dikejar-kejar orang banyak, Kiai. Kita harus menolongnya, Kiai. Benar. Tapi caranya bagaimana aku tidak tahu. Datuk punya cara yang baik untuk menolong Raden Samba? Tidak. Ada yang lebih penting daripada mendapatkan Raden Samba. Apa itu? Mengambil mustika jamur sawer kencana. Datuk Larang Tapa pun menjelaskan kalau merebut mustika sawer kencana juga tidak kalah penting. Kiai Jamas pun menceritakan bahwa beberapa waktu lalu sebelum Raden Samba diobati, Roro Gandari pun telah membawa lari pemuda itu dari padepokan Kiai Ageng Sebayu. Datuk Larang Tapa pun kemudian memberitahukan bahwa yang bisa diharapkan untuk mendapatkan mustika sawer kencana adalah Santa Lima. Sebab hanya Santa Lima lah yang kini bisa mengendalikan Hyang Kili dan Roro Gandari. Mengetahui hal itu, akhirnya mereka pun membagi tugas. Kiai Jamas bertugas untuk mencari Santa Lima dan mustika sawer kencana, sedangkan Datuk Larang Tapa, Wulandari, dan Kalak Gondang bertugas untuk mencari Raden Samba. Setelah semuanya setuju, mereka pun segera pergi menjalankan tugasnya masing-masing. Kita kembali lagi kepada Raden Samba, di mana pada saat itu Mak Lampir pun berhasil mengusir warga yang hendak menangkap pemuda berbadan ular tersebut. Namun setelah semua orang yang mengejarnya pergi, Raden Samba juga berusaha menyingkir dari tempat itu. Mak Lampir yang mengetahuinya jelas langsung mengejar Raden Samba
Namun mendadak datanglah Santal 5 yang langsung menghalangi nenek peot tersebut. Kau tidak bisa menangkap Raden Samba. Nyai, kebetulan Mau kemana, Raden? aku sedang mencari Rara Gandari. Aku di sini, Kakang. Aku sedang mencari Nyai kemana-mana. Tolong Nyai cepat obati aku. Di sini ada Mak Lampir. Kita cari tempat yang aman ya, Kakang. Kalau begitu, kita pergi dari sini. Bodoh Grandong. Sekaranglah kesempatan kita membunuh Santal 5. Bodoh. Dasar lampir pengecut, bisanya hanya menyuruh Grandong saja, sedangkan ia sendiri tidak berani membunuh Santal 5. Ketika sedang berteriak-teriak seperti itu, mendadak tubuh Mak Lampir sudah terlilit oleh tumbuhan merambat yang biasa terdapat pada pohon-pohon yang besar. Dan ternyata yang melakukannya tidak lain dan tidak bukan adalah Kalagondang. Raja Jin Merah itu pun kemudian langsung menarik tali akarnya sehingga si lampir menjadi terangkat naik dan tergantung tinggi sekali. Nenek setan itu pun kini tampak kesakitan serta menjerit-jerit menahan kekesalan dan kesakitannya. Nenek peot bandel. Ini pelajaran buatmu. Kenapa Lampir? Sudah nenek-nenek masih saja guling-gulingan di tanah. Rupanya kau Jidompong. Kenapa kau ikut campur? Kalagondang, penegak keadilan. Kurang ajar. Ayo, hadapi aku. Oh, dengan senang hati. Kau kira cuma kau saja yang punya senjata seperti itu? Ayo keluar Jidompong. Jangan jadi penakut. Kalau dia mau main tembak-tembakan, boleh saja. Ya, kini dua manusia tua itu pun malah main tembak-tembakan. Mak Lampir yang sangat kesal itu pun kini menjadi gregetan melihat Kalagondang. Ia merasa tidak terima kalau dibilang takut kepada musuh bebuyutannya itu. Keduanya pun tampak semakin berani menggunakan tongkatnya masing-masing untuk saling menembak. Sungguh lucu, dua dedengkot aliran sesat dan putih itu kini bermain macam anak kecil saja. Namun di antara seluruh peluru yang mereka lontarkan, tidak ada satupun yang mengenal lawannya. Mak Lampir pun kemudian merasa bahwa tidak mungkin ia bertarung dengan cara seperti itu terus-menerus, karena bisa-bisa ia akan tertembak juga. Sedangkan Kalagondang sendiri merasa lucu dan seru juga bertarung dengan Mak Lampir dengan cara yang unik seperti itu. Nenek peot, punya senjata seperti ini tidak? Hah? Mau rasakan tembakan yang terakhir? Hah? Nih, rasakan. Kurang ajar. Dasar jin licik.
Bagaimana keadaanmu, Santa? Agak sedikit sesak di dada, tapi insya Allah sebentar lagi sembuh, Guru. Aku melihat kembang beracun lagi berduri di matamu. Dan, Masya Allah, penuh ular dan binatang berbisa. Penjelasan Kiai Jamas tampaknya bisa menyadarkan Santal Lima bahwa ia sedang terpengaruh oleh rayuan maut Sang Hyang Kili. Sang Kiai pun menyerahkan semuanya kepada muridnya itu, karena menurutnya semuanya tergantung kepada diri Santal Lima sendiri. Selanjutnya Kiai Jamas pun meminta kepada Datuk Larang Tapa dan Kala Gondang untuk membantu muridnya agar berhasil menangani masalah Raden Samba. Keduanya pun kini menyusun rencana dengan Santal Lima, bagaimana caranya agar mereka bisa mendapatkan Raden Samba sekaligus Mustika Sawer Kencana. Pemuda itu pun kemudian mengajak keduanya untuk pergi bersama dengannya. Sedangkan Kiai Jamas pun segera berlalu bersama dengan Wulandari. Di tempat lain tampak Mak Lampir dan Grandong yang di saat itu sedang ngos-ngosan setelah berlari-lari kabur dari pertarungan melawan Kala Gondang. Kini mereka berdua pun merasa telah aman karena ternyata tidak ada yang mengejarnya sama sekali. Lalu keduanya pun memutuskan untuk mengejar Raden Samba saja yang berlari ke arah selatan. Mumpung pemuda berbadan ular itu kini sedang sendirian. Mereka kelihatannya tidak tahu kalau saat ini Raden Samba sedang bersama dengan Hyang Kili dan Roro Gendari. Baru beberapa langkah mereka berjalan, mendadak saja ada yang memanggil dirinya. Oh, Arya Soma, guru besarku yang telah menunjukkan aku ke jalan yang benar. Satria Linui, pendekar pilih tanding yang tidak ada duanya di dunia ini. Apa-apaan ini? Pakai dicium segala. Mak Lampir, aku mengajarkan kamu ilmu bukan karena aku ingin dipanggil guru, tapi aku ingin supaya kamu menjadi orang baik-baik. Tepat sekali. Karena tobatku, aku ingin menjadi orang yang alim dan terpuji. Bukan begitu, Grandong? Betul. Dan sekarang nenek sudah menjadi orang alim yang baik. Andika adalah guru besar rohaniku. Aku akan merasa lebih alim lagi apabila aku mendapatkan ujangan-ujangan dari Andika yang telah Andika pelajari dari kitab Somala. Baik, aku akan ajarkan kalian ilmu guru Somala. Tapi ingat, kalian harus merahasiakannya, ya? Tentu, akulah orang yang paling bisa menjaga rahasia. Guru Somala mengatakan, sumber kekuatan ada dalam zat. Tempat zat ada dalam kalbu. Nafas dan pikiran adalah jalan kekuatan untuk... Ada berapa kekuatan yang terhimpun dalam kalbu? Ibuku kesini. Cepat, kalian sembunyi. Jawab dulu pertanyaanku. Nanti saja. Sekarang kalian sembunyi dulu supaya tidak ketahuan ibuku. Arya Soma pun berpura-pura tidak melihat ibunya, sehingga kini ibunya itu pun memanggilnya serta langsung menghampiri dirinya. Si Lampir yang mengintai dari balik rerimbunan semak-semak mencoba untuk mendengarkan percakapan antara Nyai Parwati dan anaknya itu. Akan tetapi ia tidak bisa mendengarnya karena jaraknya cukup jauh. Ia pun kemudian mencoba untuk menggunakan ajian Sabta Pangrungu agar ia bisa mendengarkan pembicaraan antara ibu dan anak itu walaupun tempatnya agak jauh. Dan nenek setan itu pun berhasil melakukannya. Ia pun kini bisa mendengar dengan jelas tentang perkataan Nyai Parwati yang ternyata membicarakan tentang Datuk Larang Tapa dan para kiai sepuh yang dianggapnya telah menipu dirinya. Ketika itu Nyai Parwati disuruh mengambil cincin Arya Soma, dan setelah berhasil mendapatkannya, Datuk Larang Tapa justru kabur entah kemana. Ya,
Ibu Arya Soma itu memang tidak mengetahui kalau sebenarnya cincin tersebut sudah ditukar oleh Dian Selasih. Dan ketika itu, Datuk Larang Tapa dan Wulandari langsung mengejar Putri Aji Basa Pamungkas tersebut karena mereka mengetahui kelicikan Dian Selasih. Baik, Ibu. Ayo ikut, temani Ibu belanja. Ayo. Kau dengar pembicaraannya, Kerandong? Iya, Nek. Dia tersinggung pada Kiai Sepuh. Ini kesempatan kita untuk menjauhkan Arya Soma dan ibunya dari golongan putih. Kita bakar hubungan mereka. Betul, Nek. Maaf, Nyai. Maaf. Kurang ajar! Soma, jangan. Dia sangat kurang ajar sekali pada ibu. Hampir saja mencelakakan ibu. Mencelakakan bagaimana, Soma? Ibu tidak apa-apa. Hai, jangan main keroyokan. Dia tidak melawan. Hai, jangan ikut campur. Ajar dia. Ini adalah awal kemunculan Gendowor, seorang pekatik kuda bawahan Temenggung Martoloyo dari Kadipaten Tegal yang nantinya akan menjadi pewaris kitab Somala dan menguasai seluruh ilmu-ilmu dan kesaktian yang ada di dalam kitab tersebut. Nyai Parwati pun bertanya kepada orang-orang yang telah diajar oleh Arya Soma itu, mengapa mereka mengeroyok orang yang tidak berdaya. Tanpa menjawab sepatah kata pun, orang-orang itu kemudian segera pergi dari tempat tersebut. Mak Lampir dan Gerandong pun masih mengikuti Nyai Parwati dan menyaksikan semua yang terjadi tanpa melakukan apapun. Setelah mengusir orang-orang desa itu, Nyai Parwati pun segera menghampiri Gendowor, lalu bertanya kepada pemuda itu mengapa ia tidak melawan ketika dipukuli oleh orang-orang tersebut. Ditanya demikian, Gendowor pun hanya bisa diam sambil tersenyum. Ketika ditanya apakah ia takut, ia pun menggelengkan kepala. Hal itu membuat Ibu Arya Soma menjadi penasaran sendiri. Kau tidak apa-apa? Hidungmu berdarah? Iya, tidak apa-apa. Terima kasih atas kebaikan Nyai. Semoga Tuhan membalas kebaikan Nyai. Permisi, Nyai. Hei, tunggu. Siapa namamu? Gendowor, Nyai. Kau kerja di mana? Kadipaten. Kadipaten? Iya. Betul. Kau kerja di Kadipaten? Berbohong itu dosa, Nyai. Berarti kau kenal Kanjeng Adipati? Aku pekatiknya dan abdi dalamnya, Nyai. Permisi. Iya. Kau lihat pemuda itu, Soma? Ibu berharap kau bisa seperti dia. Apa istimewanya orang itu, Ibu? Hanya pencari rumput. Kau melihat hanya lahirnya saja. Kau melihat dia kalah, padahal dia menang tanpa bertempur. Mengerti, Soma? Arya Soma pun menjadi marah dan kesal karena perkataan ibunya barusan. Apalagi dari tadi ia tampak tidak suka melihat kedekatan ibunya bersama dengan Gendowor. Sedangkan Gendowor sendiri kini tengah menghampiri gerobak kudanya yang ternyata tidak hanya dirinya saja yang sedang mencari rumput untuk kuda-kuda di Kadipaten, namun banyak teman-temannya yang mencari rumput bersama dengan dirinya. Mereka saling bahu-membahu untuk mendapatkan rumput dengan kualitas terbaik bagi kuda-kuda Adipati Martoloyo. Setelah gerobak mereka itu penuh,
mereka pun segera bergerak menuju ke Kadipaten Tegal. Setelah sampai, Gendowor pun langsung dihampiri oleh seorang wanita muda yang memberitahukan kalau dirinya diperintahkan untuk menemui Temunggung Martoloyo oleh seorang wanita nanti malam sebelum Isya seperti biasanya. Kini kita menuju pada Arya Soma yang di saat itu sedang melamun sendirian. Lalu kemudian Mak Lampir pun muncul bersama dengan Grandong. Tampaknya nenek setan itu masih mengincar kelanjutan penjelasan Arya Soma tentang isi kitab Somala. Cuma saya sebetulnya penasaran dengan wejangan Guru Somala. Sebetulnya ada berapa jurus isi wejangan itu? Jurusnya hanya 7. Tapi patetnya sangat banyak. Oh ya Malampir, aku sangat penasaran dengan seorang penyabit rumput bernama Gendowor. Dia mengaku bekerja di Kadipaten. Kenapa? Ibuku selalu saja memuji-mujinya sebagai seorang lelaki yang mempunyai kelebihan. Coba kamu selidiki, di mana kelebihan pemuda itu? Dasar patet 1 itu apa? Dan di mana? Akan aku jawab setelah kau selidiki keistimewaan Gendowor. Sekarang, cepatlah pergi. Tapi... Ayolah, sekarang cepatlah pergi. Malampir. Malampir. Sungguh beruntung Mak Lampir pergi sebelum Nyai Parwati datang ke tempat itu, sehingga Soma tidak ketahuan ibunya sedang bersama nenek peot tersebut. Kini Nyai Parwati yang telah selesai berbelanja pun kemudian mengajak putranya untuk segera pulang. Kini kita menuju pada Kadipaten Tegal, tepatnya di ruangan pribadi milik Temunggung Martoloyo, di mana pada saat itu tampak Gendowor yang sedang memijit-mijit punggung sang Temunggung majikannya itu. Seperti biasa, pekatik kuda itu pun selalu bertanya kepada tuannya jika sedang dalam keadaan demikian, entah bertanya tentang ilmu kehidupan ataupun ilmu kebatinan maupun ilmu ketatanegaraan. Namun kali ini Gendowor tampaknya memiliki pertanyaan yang berbeda dari biasanya. Tiba-tiba bulan itu masuk ke dalam tubuh hamba, sehingga tubuh hamba berpijar, Kanjeng. Akhirnya hamba terbangun. Apakah arti mimpi itu, Kanjeng? Impian yang sangat bagus, Gendowor. Impian Nabi Yusuf. Jangan-jangan kau akan menjadi petinggi keraton. Mana mungkin, Kanjeng. Abdi alit seperti hamba ini, dari mana jalannya untuk menjadi petinggi keraton? Jangan bicara begitu, Gendowor. Allah Maha Kuasa. Yang miskin bisa dikayakan, yang kaya bisa dimiskinkan, yang lemah bisa dikuatkan, yang kuat bisa dilemahkan. Nasib manusia di tangan Allah. Benar sekali apa yang baru saja dikatakan oleh Temunggung Martoloyo. Namun wajar saja kalau Gendowor tidak terlalu percaya, sebab posisi atau kedudukannya saat ini hanyalah seorang pekatik kuda dan tidak lebih dari itu, sehingga sangat jauh jika ia akan menjadi pejabat Mataram. Sementara itu, Mak Lampir dan Grandong kini tampaknya telah berada di atap pendopo Kadipaten. Sungguh berani sekali dua manusia sesat itu masuk ke dalam wilayah Kadipaten Tegal yang dihuni oleh orang-orang sakti seperti Temunggung Martoloyo dan wakil-wakilnya, serta para prajurit pilihan yang tidak mudah untuk dikalahkan. Keduanya pun kemudian menggunakan ilmu halimunan untuk menculik Gendowor sesuai dengan keinginan Arya Soma. Namun tidak semudah itu menyatroni tempat tinggal seorang petinggi Kadipaten yang berilmu tinggi, karena sang Temunggung pun sudah mengetahui kalau kini ada orang yang berani menyusup
ke dalam wilayahnya. Gendor, buka jendela. Daulah Kanjeng. Grandong pun menjadi bingung sendiri karena kini ia telah terkepung oleh puluhan prajurit kadipaten dengan bersenjatakan lengkap. Melihat dirinya telah terjebak dalam keadaan yang tidak menguntungkan seperti itu, setan ireng itu pun langsung menggunakan kekuatannya untuk menghajar para prajurit di sekitarnya. Akan tetapi, setelah berhasil melumpuhkan mereka, kini dengan cepat dirinya telah kembali terkepung dengan prajurit-prajurit yang membawa obor di tangannya. Para prajurit itu pun berharap si Grandong akan takut dengan api. Namun ternyata memang tidak mudah untuk bisa menangkap dan mengalahkan Grandong. Tangkap hidup-hidup. Demikianlah alur cerita di episode kali ini. Nantikan lanjutan kisahnya di episode yang akan datang. Terima kasih bagi teman-teman semua yang udah mau nonton. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share. Dan juga nyalain notifnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.